SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan. Saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik, yang pertama berangkat dari laporan polisi, ya kan? Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya, ya kan, berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tidak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah di KUHP lama ya. Nah, tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya, hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas, ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Nah, kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama, ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak jadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu, ya kan? Yang ketiga, ya, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tindak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus. Ya, sebagai contoh misalnya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya, undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Ya. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Ya. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan. Ya. Ya, dengan nomor SP3 sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.
Bapak, kalau landasnya ada perdamaian itu bagaimana dalam RJ, Pak? Ya, RJ kan menggunakan hukum acara pidana yang baru. Ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya dilengkapi. Ya, tidak bisa menyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf, kemudian setelah ketemu jadi RJ. Itu bukan RJ sebetulnya. Ya. Baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Ya. Makanya mudah-mudahan saya berani katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas ya KUHP. Pak, berarti itu bisa dibilang alasan Bapak juga menyetujui untuk menjadi ahli di dalam sini. Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan selain kedaulatan yang lain ya. Oke, udah. Sip. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. The strong point-nya adalah bahwa kalau LP terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu dicabut, maka 6 orang lainnya harus dicabut karena otomatis karena dalam satu laporan. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja. Itu yang dikatakan Jenderal Ugroseno. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Nah, kecuali tersangka meninggal dunia. Yang kedua adalah dari awal tidak ada peristiwa pidana. Karena itu seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti laporan Pak Jokowi itu. Kurang lebih begitu, Pak ya? Kita tambah sedikit. Ya, Silakan. Jadi begini, dalam peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana itu harus secara eksplisit disebutkan. Tadi saya katakan, contoh dalam kasus penganiayaan saja, itu ada berapa pasal? 8 pasal. Mulai dari penganiayaan ringan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita. Ya kan? Itu kurang lebih ada 16 pasal. Ya. Dari 284 pasal 284 sampai pasal 299. Ya. Jadi jangan main-main dengan KUHP, tidak boleh membuat analogi. Ya. Seperti itu, ya. Terima kasih. Ya, ini Mas Roy mau menyampaikan sesuatu, Dr. Tifa mau menyampaikan? Ya, sedikit. Mas Roy dulu ya. Ya. Banyak. Enggak. Ya, silakan. Baik. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih. Ya, jadi selain pagi tadi udah Dr. Tifa dan juga Bang Rismon tadi pagi ya, guys. Dia Menyerahkan. Ya. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, dan di dalam masih ada Pak Dr. Muhammad Sobari dan juga Prof. Din Samsudin yang sudah lagi selesai. Kita menyampaikan bahwa apa yang dilakukan ini adalah suatu koreksi yang benar terhadap kemarin yang katanya sudah dilimpahkan dan memang dibalikkan, dan lucu banget ketika dikembalikan. Sekarang kita tahu sendiri, kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi, dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. Ya, 709 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi, ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok ya gitu. Kalau menggur ngomong tok ya kayak radio. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa gitu ya. Ono meneh. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa. Makanya kita nggak gur omong tok. Ya, kita hadirkan Komjen Polisi Ugroseno, kita hadirkan Pak Sobari, dan juga kita hadirkan Pak Prof. Din Samsudin hari ini. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih. Dr. Tifa, langsung ya. Oke. Tolong ya, jangan kaosnya aja yang dimuat ya. Enggak lah. Ya. Orangnya juga. Ya, saya mau ucapkan terima kasih kepada Komjen Ugroseno yang bersedia untuk menjadi ahli bagi kami. Ya. Nah, Oh iya, kita engage. Oke, thank you, sir. ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, awal mula dari penelitian kami itu berasal bukan dari bulan Agustus 2025 sejak kemunculan atau launching buku Jokowi's White Paper, bukan. Tapi dari sejak kemunculan pertama kali secara official ya, yang disebut sebagai spesimen ijazah Joko Widodo pertama kali dikeluarkan secara resmi
itu tanggal 20 Oktober tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan kemudian berikutnya lagi adalah tanggal 22 Mei ya, oleh Bareskrim 2025 oleh Bareskrim ditunjukkan spesimen ijazah Joko Widodo. Ini kami lanjut kepada penelitian. Dan yang terakhir, kita sudah mendapatkan spesimen yang beda lagi ya. Kita bisa pastikan bahwa spesimen ijazah Joko Widodo yang diperoleh oleh Dr. Bonatu Asilalahi 1 hari yang lalu itu spesimen yang berbeda dengan spesimen yang ditunjukkan oleh Bareskrim 22 Mei 2025. Nah, oleh karena itu maka ketika kami menyampaikan temuan kami, dan ini temuan masih banyak, insya Allah hari Sabtu nanti kita akan eksplor, kami sampaikan kepada Komjen Ugroseno, maka mudah-mudahan itulah salah satu alasan yang membuat beliau bersedia untuk menjadi ahli kami, memperkuat bahwa kedudukan kami, pekerjaan kami adalah melakukan penelitian. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, Makasih ya teman-teman semua. saya Masih ada- highlight ya. Ya. Strong point dari Dr. Tifa adalah, ingat ya, spesimen ijazah yang ditunjukkan oleh Brigjen Johandani pada tanggal 22 Mei Ya. pada press conference Bareskrim Mabes Polri berbeda dengan apa yang diperoleh dari KPU. Ya. Dan itu fatal. Kenapa? Karena dua-duanya adalah institusi resmi. Jadi kalau dua-duanya institusi resmi tidak boleh berbeda. Ya. Kalau berbeda maka ini masalah. Artinya ada yang palsu, ada yang asli, atau dua-duanya palsu. Tidak mungkin dua-duanya asli. Nih Kalau bedanya. satu saja palsu, maka itu sudah merupakan tindak pidana. Ya. Dan harusnya ini ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. Karena ini sesuatu Ya. yang fatal, luar biasa fatalnya. Karena itu kita menuntut penegakan hukum yang independen, netral, yang profesional. Kasihan Bapak Ugroseno yang sudah membangun Polri kalau seandainya kemudian junior-juniornya justru tidak melaksanakan yang namanya presisi itu. Jadi kita menggugat agar presisi dilakukan, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.